Hai adik-adik Victory Kids, bertemu lagi dengan Kak Ima. Hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi adik-adik, ternyata kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah dongeng, tapi kebenaran. Kenapa? Karena ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh 500 orang. Jadi adik-adik banyak banget ya. Jadi bukan bohong ya, tapi benar. Nah, jadi adik-adik kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur bersorak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau bersorak, bersuka cita, memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari memuji Tuhan. I
biasa kita semuanya sudah bersorak memuji Tuhan dan semuanya bersuka cita. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu biar kami senantiasa dengan segenap hati kami ya Tuhan, membuka hati, pikiran dan telinga kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan nih. Hari ini Kak Aris membawain firman Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, aku merdeka. Nah kita mau review lagi nih adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus mau disalibkan buat kita? Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau disalibkan, dia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Kenapa? Karena dia mengasihi kita adik-adik. Dia merelakan dirinya dicambuk, dia merelakan dirinya, tangannya, kakinya dipaku, karena dia sangat mengasihi kita adik-adik. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Petrus 16 ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah adik-adik, pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib adalah menebus dosa kita yang dulunya sia-sia, yang dulunya kita harusnya disiksa, yang dulunya kita harusnya dihukum karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat adik-adik. Tuhan Yesus merelakan dirinya supaya kita anak-anaknya tidak dihukum, tapi kita ditebus dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus merelakan dirinya, merelakan darahnya tercurah untuk kita semua, sehingga kita anak-anak Tuhan hari ini menjadi anak yang bebas, anak-anak yang menang, dan anak-anak yang merdeka. Nah kalau kita sudah bebas, kita sudah ditebus oleh Tuhan, Kak Risma mau kasih tahu nih gambaran tentang dirimu. Yang pertama, karena kamu sudah ditebus, kamu menjadi anak Tuhan yang berharga. Nah, kalau kalian punya handphone misalnya, itu adalah salah satu barang yang berharga kan untuk kalian. Apa definisinya? Nah, Kak Risma mau kasih tahu. Yang pertama, karena kalian berharga, kalian itu anak-anak Tuhan yang mahal. Nah, maksudnya mahal, Kak. Kalian nggak bisa dibeli dengan apapun. Kenapa? Karena kalian sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kalian punya harga yang sangat mahal di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya apalagi nih adik-adik? Kita mau belajar lagi selain mahal, karena kita adalah anak Tuhan yang berharga, kita dijaga baik-baik sama Tuhan supaya tidak rusak. Nah, adik-adik, jangan sampai kita sendiri yang merusak hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan main game berlebihan, dengan bergaul dengan orang-orang yang salah. Adik-adik, kita semua dijaga oleh Tuhan supaya tidak ada yang merusak. Iblis pun tidak dapat merusak kita adik-adik. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan yang berharga ini dijaga oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Yang berikut ya, karena kita anak Tuhan yang berharga, maka kita dijaga baik-baik supaya tidak hilang. Nah adik-adik, kalau kalian punya handphone nih, kalian taruh sembarangan atau dijaga baik-baik supaya nggak hilang? Pasti dong dijaga baik-baik supaya nggak hilang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menjaga kita semua supaya kita nggak hilang dari pandangan Tuhan, supaya kita nggak hilang dari peredaran Tuhan, supaya kita tetap teguh sama Tuhan adik-adik. Itu sebabnya tetap dijaga imannya, karena Tuhan pun sedang menjaga kita. Nah yang berikutnya adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga, maka kita sangat dikasihi Tuhan, kita sangat disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, adik-adik yang ada di rumah. Kamu nggak sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tetap mengasihimu, tetap menyayangimu. Nah, yang berikutnya, karena kamu berharga,
maka kamu akan dirawat oleh Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga yang kamu butuhkan adik-adik. Kenapa? Karena semuanya sudah dicukupkan oleh Tuhan, sebab kamu anak-anak Tuhan yang dirawat oleh Tuhan supaya kamu bertumbuh, supaya kamu tetap hidup dengan bahagia, tetap damai, tetap terjaga hidupnya, dan Tuhan sendiri yang merawat kehidupan kita. Yang berikutnya adik-adik, kita nggak pernah dibuang. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang akan menolak kita, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kita, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah membuang kita adik-adik. Itu sebabnya hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan yang berharga, kamu sangat mahal, tidak ternilai harganya di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adik-adik, kita semua dijaga supaya kita tidak rusak, kita tidak hilang, kita dikasihi, kita dirawat. Dan yang terakhir, kita nggak dibuang sama Tuhan, sebab Tuhan adik-adik mengasihi kita. Mari sama-sama adik-adik kita mau mengaplikasikan pengorbanan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita mau menjaga iman kita di hadapan Tuhan, kita tetap takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh sama Dia. Nah adik-adik, hari ini kita memperingati bukan hari kenaikan Tuhan Yesus. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang takut. Tapi jangan takut adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nah adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan penolong buat kita, Dia memberikan penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita, yang akan menghibur kita ketika kita sedih, dan yang akan membantu kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan semua firman yang Tuhan berikan. Itu sebabnya adik-adik, jangan takut dan jangan sedih, sebab ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, kenapa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Apa tujuannya? Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua. Firman Tuhan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu menyediakan tempat yang indah buat kita. Dan yang pastinya Tuhan Yesus akan kembali. Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Sebab Tuhan berjanji, di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya adik-adik, Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga supaya kita bersenang-senang di sini, kita menantikan janjinya, dan kita tetap bergaul karib dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan kita menantikan janjinya, yaitu kita akan kembali ke tempat yang indah, sebab Tuhan satu saat lagi akan menjemput kita. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan yang Kak Risma bagikan. Semoga kita semua ya adik-adik menjadi anak Tuhan yang senantiasa menantikan Tuhan Yesus. Kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan selama di bumi kita tetap bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, gimana? Semuanya kita sudah dengar pesan firman Tuhan hari ini. Ternyata Yesus naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia mengirimkan kita Roh Kudus sebagai penolong. Wah, senang sekali ya adik-adik. Nah, dan bukan hanya itu aja, tapi Yesus juga sedang mempersiapkan tempat yang indah buat kita semuanya. Waduh, sangat senang ya adik-adik. Nah, pengumuman buat kita, jangan lupa adik-adik, hari Minggu tetap ada ibadah. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah
di akhir ibadah kami Tuhan, kami sudah memuji, bersorak, bahkan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami selalu mengingat bahwa kami tidak sendiri, ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, berkati orang tua kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.